Pemirsa, sadarkah kalian bahwa cuaca kali ini sangat panas? Bahkan Surabaya berhasil mencapai suhu 42 derajat Celcius dalam beberapa waktu yang lalu. Di Triyun Meu dengan segala ketulusan Kian mengingatkan masyarakat untuk terus menjaga kesehatan di cuaca kemarau yang panjang seperti ini. Bersama saya Muhammad Agus Abdul Salam. Di sini saya akan menjelaskan seputar musim kemarau terkini yang sanggup membuat masyarakat berdegut, masyarakat terguncang akibat musim kemarau yang panjang. Masyarakat terguncang akibat musim kemarau yang panjang. Belakangan kali ini cuaca kerap tak menentu. Terkadang cuaca dapat berubah menjadi hujan yang amat deras. Namun tak lama setelahnya musim kemarau secara berkepanjangan dengan suhu yang amat tinggi kian bermunculan. Musim kemarau atau musim kering adalah periode tahunan dengan curah hujan yang rendah, terutama di tropis. Cuaca di daerah tropis didominasi oleh sabuk hujan tropis yang bergerak dari utara ke selatan tropis dan kembali sepanjang tahun. Wilayah yang mengalami musim kemarau tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Belakangan kali ini masyarakat kerap mengeluh atas tak kunjung usainya musim kemarau. Alasan mengapa masyarakat mengeluh atas adanya musim kemarau yang berkepanjangan ini turut beragam. Beberapa golongan yang menyatakan bahwa alasan mereka mengeluh atas panjangnya musim panas kali ini adalah suhu yang panas. Beberapa penyakit kulit pun kian meruam diakibatkan oleh cuaca yang panas ini. Tak hanya itu, masyarakat pun merasa terbebani atas kegiatan musim kemarau yang berkepanjangan akibat profesinya yang bergantung dengan hujan dan cuaca. Contohnya adalah petani dari Lombok yang kerap merasa kesulitan dalam memanen hasil panennya akibat hujan yang tak kunjung turun. Musim kemarau berkepanjangan ini diduga diakibatkan karena terdapat pola tekanan udara yang relatif tinggi di Australia menyebabkan pergerakan massa udara dingin menuju Indonesia atau lebih dikenal oleh angin monsun Australia. Dalam kondisi ini angin monsun timur membawa hawa panas yang berasal dari gurun Australia. Musim kemarau ini telah dirasakan oleh masyarakat semenjak bulan Maret tahun 2023 November 2023. Ya, jadi di sini saya sedang bersama narasumber. Sebelumnya boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Wulan dari kelas 11 Busana 2. Ya, jadi untuk Kak Wulan sendiri, bolehkah saya bertanya mengenai pendapat tentang musim kemarau yang panjang ini? Ya boleh. Bisa dijelaskan, Kak? Pendapat saya tentang musim kemarau ini sebenarnya bikin kita yang sebagai pelajar ini dari sekolah sudah lelah, kemudian perjalanan panas-panas, dari rumah juga sudah lelah. Itu sebenarnya bikin menguras tenaga banget sih. Jadi dampaknya menurut Kak Wulan sendiri bagaimana? Kalau dampak dari musim kemarau ini sebenarnya ada dampak positif sama negatifnya. Tapi kalau bagi pelajar seperti kita ini banyak dampak negatifnya sih. Kayak kecapean, terus juga panas-panasan di luar ruangan gini. Itu sebagai dampak negatifnya. Kalau dampak positifnya ya bisa lama-lama di rumah, jadi nggak keluar rumah panas-panasan. Ahli menekankan bahwa selama musim kemarau berkepanjangan berlangsung, masyarakat disarankan untuk tetap bijak dalam mempertahankan pohon-pohon lindung di sekitar yang sangat mungkin menjadi sumber air pada masa yang akan mendatang apabila kekeringan melanda. Manfaat sinar matahari untuk menyinari tempat tinggal Anda sebagai bentuk penghematan terhadap listrik dan melakukan penghijauan. Tetap semangat dan jangan pesimis akan kemarau ini. Ia akan berlalu dan hujan akan segera tiba apabila kita sebagai masyarakat turut serta dalam menjaga kita
kestabilan ekosistem. Pemirsa, sudahkah Anda makan pagi kali ini? Apabila belum, mungkin restoran ini adalah jawaban yang tepat untuk menghempas rasa lapar. Restoran dengan menu khasnya yaitu mie gacoan. Mie gacoan siap menghempas jauh rasa lapar dengan cita rasanya yang lezat. Saya, Indah Rahmawati, dan izinkan saya untuk mengajak pemirsa sekalian dalam menelisik lebih jauh seputar restoran mie gacoan. Mungkin penonton sudah tak asing lagi dengan kata mie gacoan. Mie yang baru-baru ini sedang populer namanya di kalangan masyarakat dan berhasil mencuri hati serta segala perhatian masyarakat dengan cita rasanya yang lezat. Kemampuannya dalam menggoyang lidah masyarakat tak perlu diragukan. Mie gacoan sendiri adalah mie yang disajikan dengan beberapa bumbu lezat yang telah memiliki cita rasa tersendiri, ditemani dengan pangsit dan juga beberapa topping penguat rasa lainnya yang mampu membuat semua orang tak lain dan tak bukan jatuh hati kepada makanan ini. Mie gacoan berdiri pada awal tahun 2016 di Kota Malang dan merupakan anak perusahaan PT Pesta Pora Abadi. Hingga kini, berkat usaha yang tekad, yang kuat, yang dimiliki oleh PT Pesta Pora Abadi, mie gacoan berhasil berkembang. Mie gacoan juga dikenal sebagai mie dengan harga yang cukup murah untuk tiap porsinya, yaitu dengan harga jual senilai Rp10.000. Pemirsa, sekalian dapat dengan mudah menemukan outlet dari gacoan. Gacoan telah menyebar ke beberapa daerah perkotaan yang besar. Di antaranya adalah Bandung, Bali, Malang, Surabaya, Yogyakarta, dan kota-kota lainnya. Halo pemirsa, di sini dengan saya Eldia Daksa Dewi. Saat ini kita sedang berada di gacoan. Yuk ikuti saya memesan. Di sini saya sedang mengantri pesan makanan. Di sini setelah jadi kasir, saya diberi nomor meja dan juga alarm. Nomor meja ini nantinya akan saya duduki. Untuk alarm sendiri ini nantinya saya akan mengambil, jika alarm ini berbunyi, saya akan mengambil di meja depan untuk dimsum dan juga minuman. Jadi ini minuman sama dimsum yang kita pesan. Makanan ini cukup enak, manisnya dapat dan juga pedasnya juga dapat. Tak heran jika kalangan remaja gemar sekali mengkonsumsi makanan ini. Rasanya yang enak dan harganya yang terjangkau membuat semua kalangan masyarakat tertarik dengan makanan ini. Halayak pecinta kuliner, demikian apa yang bisa kami beritakan mengenai mie gacoan. Kali ini kita telah mengenal lebih dalam tentang apa itu mie gacoan. Mie yang diolah sendiri oleh anak negeri dan sukses berkembang pesat di segi kuliner. Bagaimana? Apakah pemirsa tertarik untuk mencobanya? Selamat pagi, kembali lagi dengan kami di Triuneo yang sengaja menyajikan berita yang informatif terbaru kepada saudara-saudara sekalian. Bersama saya Muhammad Agus Salam. Di sini akan meliputan beberapa berita faktual dan aktual di sekitar Anda. Dimulai dengan warga resah akibat pendidikan tak terarah. Seperti yang kita tahu, kalangan siswa pada tahun ini telah mengaplikasikan kurikulum merdeka. Namun isu tentang keberadaan kurikulum merdeka ini kian memicu hari demi hari. Di media sosial sendiri banyak muncul perdebatan seputar ada kurikulum merdeka.
Lantas apa itu selengkap mengenai kurikulum merdeka? Simak penjelasan sebagai berikut. Ketidakmerataan kurikulum merdeka belakang ini kerap menjadi bahan perbincangan oleh banyak orang. Kurikulum merdeka sendiri dapat diartikan kurikulum yang bertujuan untuk mengasah minat dan bakat anak semenjak dini dengan berfokus pada materi esensial, perkembangan karakter, dan kompetensi peserta didik. Adapun P5 yang diterapkan dalam kurikulum merdeka untuk mengimplementasikan nilai Pancasila kepada pelajar Indonesia. Namun sayangnya, kurikulum merdeka dianggap tidak efisien dan pengaplikasinya tidak menunjukkan kemerdekaan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini sempat menjadi bahan perbincangan oleh masyarakat di layaknya menjadi media sosial. Beberapa di antaranya mengatakan bahwa kurikulum merdeka justru sangat menguntungkan bagi siswa ya, karena pada akhirnya siswa dituntut untuk berpikir kritis dan tak lagi berpicu pada buku tema. Namun di sisi lain terdapat siswa yang merasa penderitaan atas diberlakunya kurikulum merdeka akibat tugas yang dianggap terlalu banyak, membutuhkan dana yang besar dan amat membebani siswa baik dari segi finansial maupun rohani. Tak hanya siswa, beberapa petinggi hukum seperti Anita Jacobaga selaku anggota DPR RI, Wasit Partai Demokrat pun turut menyuarakan pendapat mengenai kurikulum merdeka dan ketidakmerataannya dalam rapat Komite X DPR RI yang diselenggarakan di gedung DPR RI Senayan pada Kamis 9 November 2023. Kurikulum merdeka sebetulnya baik, tapi terus terang Pak Menteri, untuk daerah 3T silakan tanya. Bagi mereka yang sangat-sangat di pedalaman, mereka hanya tahu menonton tapi mereka tidak bisa merasakan. Karena apa? Masih sangat kurang sarana prasarananya. Tidak ada internet, tidak ada laptop. Mereka tidak mengerti apa itu merdeka belajar. Apalagi katanya kami hanya dengar aja, baru tahap pertama, sekarang sudah tahap ke-25. Kami tidak mengerti. Memang tidak semua. Saya tidak mengatakan bahwa mereka belajar itu tidak baik. Mereka belajar baik. Tetapi jujur harus dikatakan bahwa belum bisa diratakan bahwa semuanya sukses dari Maroke sampai mana itu. Itu tidak bisa dikatakan seperti itu, apalagi daerah 3T. Makanya saya sudah berapa kali saya mengatakan kepada Pak Menteri, bicara soal platform digital yang angkanya cukup besar, di mana rasa keadilan bagi daerah-daerah 3T yang tidak ada akses internetnya. Menurut pendapat saya, kurikulum merdeka memanglah efisien, namun efisiennya terbatas pada mereka yang memiliki kelancaran dalam mengakses internet saja. Bagi wilayah yang terletak di pesisir akan sangat kesulitan, sehingga dikirakan oleh bahwa masyarakat daerah pesisir tak mampu menggapai kurikulum merdeka. Lantas bagaimanakah pendapat guru, pengajar, serta siswa sendiri mengenai kurikulum merdeka? Ya, jadi di sini saya sedang bersama salah satu mahasiswa PPL. Sebelumnya bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Perkenalkan, nama saya Dias Eka Julianing Tias, bisa dipanggil Dias, salah satu mahasiswa PPL di SMK 6 Surabaya. Baik, saya ingin bertanya terkait dengan pendapat dari Bu Dias sendiri mengenai kurikulum merdeka sendiri itu seperti apa ya Bu ya? Ya baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kurikulum merdeka yang saya ketahui itu kurikulum yang memberikan ruang kepada peserta didik, yang mana mereka itu lebih bebas untuk mengekspresikan segala sesuatu baik dalam pembelajaran di bidang akademik maupun akademik. Jadi di kurikulum merdeka ini peserta didik bisa melakukan apapun sesuai keinginannya. Jadi guru hanya bertindak sebagai fasilitator, yang mana perbedaannya di kurikulum 2013. Kalau kurikulum 2013 itu guru kayak full ceramah, jadi guru hanya menerangkan, siswa mendengarkan. Tapi kalau di kurikulum merdeka, guru hanya mengasih tahu sedikit materi, nanti siswa sendiri yang akan eksplor mengenai materi tersebut. Nah,
Sebagai mahasiswa PPL, bagaimana sih dampak dari kurikulum Merdeka terhadap diri Budia sendiri? Dampak dari kurikulum Merdeka ini, kalau kami sebagai mahasiswa itu lebih dibebaskan dari dosennya. Jadi misalkan dosen itu hanya memberikan materi secukupnya saja. Jadi selebihnya kita diberikan tugas untuk mengeksplorasi terkait materi-materi yang bersangkutan. Misalnya kalau di akuntansi, kita setelah diberi materi, full latihan-latihan soal. Jadi mahasiswa akan latihan sendiri tanpa bimbingan dari dosen. Ya, jadi berikut pendapat dan dampak dari kurikulum Merdeka menurut Budia. Terima kasih atas waktunya, Bu. Ya, jadi di sini saya sedang bersama salah satu narasumber. Sebelumnya bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Joyce Eversia Evangeline, saya dari kelas 11 akuntansi 1. Baik, Kak Joy, sebagai seorang pelajar, saya di sini ingin menanyakan mengenai pendapat Kak Joy sendiri terkait dengan kurikulum Merdeka. Tentang kurikulum Merdeka ya, sebenarnya ini kurikulum yang bagus menurut saya. Ada bagusnya, ada buruknya yang pasti. Dan bagusnya ini di sini saya bisa mengambil, yaitu dengan kurikulum Merdeka ini kita tidak dibatasi kan belajarnya. Murid bisa mengeksplorasi lebih jauh lagi sendiri dan tanpa ada batasan dari dalam sekolah, karena kan ini kurikulum Merdeka. Jadi semua siswa itu bisa belajar di luar hal-hal atau batas-batas yang ada di sekolah dan diterapkan. Jadi murid bisa lebih mengembangkan dirinya dan bereksplorasi lebih jauh lagi yang pastinya. Baik, jadi Kak Joy di sini berpikir bahwa kurikulum Merdeka memiliki dampak yang positif ataupun juga negatif. Nah, jadi saya ingin menanyakan terkait dengan dampak yang Kak Joy rasakan sendiri sebagai seorang pelajar itu bagaimana ya dengan adanya kurikulum Merdeka ini? Dengan adanya kurikulum Merdeka ini dampak buat diri saya sendiri yang pasti cara belajar saya kan berbeda dengan anak-anak atau pribadi-pribadi lain kan. Jadi yang pasti saya merasa tertinggal karena ada yang siswa sudah belajar hingga sampai sini, sedangkan saya sendiri masih stuck di suatu level di sini. Jadi itu sih yang sering saya rasakan, saya sering merasa tertinggal dan kurang bisa mengejar karena kan berbeda-beda setiap orangnya. Baik, terima kasih Kak Joyce untuk waktunya. Dapat disimpulkan bahwa ada beberapa sisi di mana kurikulum Merdeka sebenarnya memang efektif, namun efisien suatu hal memang sangat subjektif. Seperti pribadi memiliki pandangannya masing-masing terkait sistem pelajaran tersebut. Pemerintah diharapkan lebih baik dalam mendengarkan aspirasi dari masyarakat, baik aspirasi yang berasal dari golongan pelajar, aspirasi dari siswa maupun aspirasi yang dimiliki oleh mahasiswa sekalipun. Surabaya, SMK Negeri 6 Surabaya, tanggal 28 November 2023 melaporkan. Selamat pagi, kembali lagi bersama kami di Triple U News yang senantiasa menyajikan berita yang informatif dan terbaru kepada pemirsa sekalian. Bersama saya Arindi Destia Putri Sumantari di sini akan meliput beberapa berita yang faktual dan aktual di sekitar Anda. Kali ini saya akan mengulas sedikit tentang hal baru di dunia pariwisata, yakni mekarnya bunga tabebuya di sepanjang Jalan Raya Surabaya. Berwarna-warni, halayak sang pelangi. Menarik bukan? Pesona bunga tabebuya belakangan kali ini menjadi sorotan di segala kalangan. Keindahannya turut menjadi faktor utama mengapa bunga tabebuya banyak menjadi sorotan serta digemari oleh masyarakat. Lantas, apa itu bunga tabebuya dan selengkapnya mengenai bunga tabebuya? Simak penjelasannya sebagai berikut. Bunga tabebuya adalah jenis bunga yang mekar dengan warna-warna yang indah, seperti pink, ungu, merah, putih, merah muda, dan kuning. Bunga ini memiliki bentuk yang menarik dan tumbuh di pohon tabebuya. Umumnya, bunga tabebuya mekar di musim panas. Namun, bunga tabebuya mekar di Surabaya dimulai pada saat pergantian antara musim kemarau dengan musim hujan di Surabaya, khususnya pada bulan November. Di Surabaya sendiri, keberadaan bunga tabebuya mudah ditemui dimanapun. Pemerintah telah menanamkan ribuan bunga tabebuya di sepanjang jalan raya di Surabaya. Bunga tabebuya yang bermekaran dengan elok ini dapat mudah ditemukan di sepanjang jalan raya Surabaya, terutama di jalan-jalan protokol. Contohnya, Jalan Ahmad Yani, Jalan Irjen Soekarno, Jalan Maijen Sungkono,
Jalan Manyar, Jalan Kertojoyo, Jalan Sulawesi, Jalan Ngagel, Jalan Diponegoro, Jalan Gendeng Kali. Untuk tabebuya warna merah ada di Jalan Dupak Rukun Tengah, Jalan Demak Utara Tepi Barat, Jalan Dupak Tepi Utara, Jalan Tembaan Jalur Tengah, Stasiun Kota Sisi Tepi, Perak Barat, Kalimas Timur, Dharma Husada Indah Jalur Tengah, dan Jalan Dharma Husada Indah Jalur Tepi Timur. Alasan mengapa pemerintah menanamkan ribuan pohon tabebuya sendiri tentunya adalah guna menghiasi dan menciptakan keindahan tersendiri yang mampu mempercantik kota dengan keindahan warna yang dimiliki oleh pohon tabebuya. Penanaman pohon tabebuya di Surabaya ini diharapkan dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi kota Surabaya, juga menarik minat bagi penduduk lokal dan wisatawan untuk berwisata ke kota Surabaya. Lantas, bagaimanakah proses hingga bunga tabebuya mampu mekar dengan indah? Umumnya, bunga tabebuya akan mekar dengan sendirinya pada saat musim kemarau tiba. Maka dari itu, pemirsa sekalian dapat memirsa keindahan pohon-pohon yang ditanam oleh pemerintah di sepanjang Jalan Raya Surabaya. Pohon-pohon tersebut menghasilkan bunga-bunga yang indah dan beragam warna. Pemirsa dapat datang langsung dan mengambil potret keindahan dari pohon tabebuya tersebut. Bagaimana? Tertarikkah pemirsa untuk melihat langsung keindahannya?